Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Nabi ya ba'da. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara online di acara ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Danu Yoto selaku pemilik Bestped Network. Lalu yang saya hormati Saudara Yunus selaku pemateri pada webinar malam hari ini. Serta teman-teman sekalian yang telah hadir di acara hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan setiap weekend ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal positif lainnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Satria Razak selaku host webinar pada malam hari ini dan rekan saya Saudara Yunus Maulana selaku pemateri pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada inti acara pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi yang berjudul Introduction to WLAN. Sebelumnya, apabila ada dari teman-teman yang ingin bertanya, dapat bertanya pada sesi tanya jawab dengan menekan tombol raise hand, lalu open mic, atau bisa melalui chat Zoom. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Saudara Yunus Maulana, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Danu Yoto selaku CEO Bestped Network Academy. Yang saya hormati teman-teman yang hadir pada kesempatan webinar weekend malam hari ini. Yang saya hormati Mas Satria selaku host webinar pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Satria yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai Introduction to WLAN di webinar weekend kali ini. Baik teman-teman, pada malam hari ini saya akan membawakan materi mengenai Introduction to WLAN. Namun sebelum saya bahas lebih lanjut apa itu WLAN atau dasar-dasar WLAN, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yunus Maulana. Tempat tanggal lahir Cianjur 19 Maret 2004. Oke, di sini saya akan pakai ini ya. Alamat asal Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Alamat domisili Jalan Lombok 2, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Pendidikan non formal. Terakhir saya menempuh pendidikan non formal di paket C PKB Umi Kulsum Kota Sukabumi, dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan non formal di Bestped Network Academy Tangerang. Ini ada email saya, barangkali teman-teman ada yang mau menghubungi atau bersilaturahmi lewat email, ya boleh. Dan ini juga ada media sosial saya. Ini ada Facebook, Instagram, LinkedIn, ya. Jadi buat teman-teman yang mau silaturahmi via media sosial bisa dihubungi media sosial saya di bawah ini. Baik, saya rasa cukup untuk perkenalan diri dari saya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baik teman-teman, di sini pada webinar weekend kali ini ada beberapa pembahasan mengenai WLAN yang akan saya bawa.
kurang lebih sekitar 8 pembahasan atau topik list yang akan saya bahas mengenai WLAN. Yang pertama ada pengertian WLAN. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian-pengertian dan apa itu WLAN secara sederhana gitu. Selanjutnya ada fungsi WLAN. Di sini juga ada beberapa bagian yang nanti akan saya bahas mengenai fungsi-fungsi WLAN itu apa saja. Selanjutnya standarisasi WLAN, terus jenis WLAN berdasarkan topologi, komponen yang digunakan pada jaringan WLAN atau perangkat-perangkat yang biasa digunakan pada jaringan WLAN, cara kerjanya, keamanan, kelebihan, dan kekurangan. Sebelum saya lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu bahwa pada materi kali ini saya akan membawakan materi dasar-dasar WLAN ya. Jadi enggak terlalu jauh. Di sini saya hanya membahas dasarnya. Untuk teman-teman yang ingin lebih lanjutnya pembahasan mengenai WLAN ini lebih lanjut, bisa nanti teman-teman lihat kembali atau gabung kembali di webinar Ramadan yang nanti saya akan bawakan, masih dengan judul yang sama namun pembahasan yang berbeda. Jadi untuk sekarang ini saya katakan sebagai pembuka saja buat nanti webinar saya. Jadi di sini saya akan hanya membahas dasar-dasarnya saja mengenai jaringan WLAN kayak gitu. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu pengertian WLAN. Apa itu WLAN? WLAN ini adalah singkatan dari Wireless Local Area Network. WLAN adalah sebuah jaringan komputer yang menggunakan teknologi nirkabel untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer dalam suatu area terbatas dengan menggunakan gelombang radio. Gitu. Jadi umumnya WLAN ini adalah sebuah jaringan yang dimana dia menghubungkan satu sama lain itu tanpa menggunakan sebuah kabel atau terhubung secara nirkabel gitu. Dia menggunakan juga namanya gelombang radio. Medianya itu gelombang radio, berbeda dengan jaringan LAN. Kalau jaringan LAN itu biasanya dia menggunakan sebuah kabel, medianya itu kabel gitu, dan dia mentransmisikan datanya itu kalau di jaringan LAN menggunakan sebuah cahaya listrik, kalau enggak cahaya pulsa gitu. Nah, berbeda dengan si WLAN. WLAN ini dia mentransmisikan data itu menggunakan gelombang radio. Jadi kayak apa ya? Nggak kelihatan gitu. Pakai frekuensi secara nirkabel atau tanpa kabel. Nah, kita bayangkan saja, misalkan kita sedang berada di sebuah kafe misal, atau sebuah kampus, bandara, hotel. Kita bisa terhubung ke jaringan atau kita bisa mengakses sebuah internet tanpa menggunakan sebuah kabel. Nah, itu berkat jaringan WLAN kayak gitu. Baik, saya lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi dari WLAN. Ya, ada beberapa pembahasan mengenai fungsi dari WLAN yang akan saya bahas. Kurang lebih ada sekitar 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu akses jaringan, yang kedua berbagi sumber daya, yang ketiga akses internet, yang keempat komunikasi PIV, yang kelima aplikasi mobile. Ini merupakan fungsi-fungsi dari WLAN. Saya akan coba bahas satu persatu. Yang pertama di sini saya akan coba bahas fungsi utama dari WLAN gitu. Akses jaringan. Akses jaringan ini merupakan fungsi utama WLAN adalah memberikan akses ke jaringan. Recording in progress. Ya, jadi si perangkat pengguna dapat terhubung ke jaringan LAN tanpa menggunakan sebuah kabel. Ini memungkinkan akses yang sangat fleksibel dan mobilitas yang tinggi gitu, sehingga si pengguna ini dapat bergerak dengan bebas tanpa harus menggunakan kabel ya di area WLAN, dan dia masih tetap terhubung ke internet kayak gitu. Jadi fungsi utama si WLAN itu memberikan akses perangkat end device atau perangkat user ke jaringan LAN gitu tanpa menggunakan sebuah kabel kayak gitu.
Jadi kita bisa mengakses sebuah internet, kita bisa membuka web, membuka aplikasi-aplikasi online tanpa menggunakan sebuah kabel. Itu berkat jaringan WLAN kayak gitu. Selanjutnya ada berbagi sumber daya. WLAN memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya seperti printer yang bisa menghasilkan dokumen dan mengirim file secara efisien. Nah, kalau teman-teman tahu mengenai printer, untuk zaman modern sekarang sudah banyak printer yang sifatnya itu uh, nirkabel gitu, tanpa menggunakan sebuah kabel. Nah, printer-printer yang sudah mendukung WiFi atau ada biasanya WiFi direct gitu. Biasanya printer-printer ini bisa terhubung ke jaringan WLAN. Nah, ketika printer kita terhubung ke jaringan WLAN, eh, komputer-komputer yang berada di jaringan yang sama dengan jaringan WLAN tersebut itu bisa ngeprint sebuah dokumen ke printer itu gitu, ke printer yang terhubung ke WLAN tersebut gitu. Misalkan ada laptop saya yang terhubung ke WLAN yang namanya misalkan Yunus WiFi misalkan. Nah, komputer saya terhubung ke WLAN tersebut, terus ada komputer B yang juga terhubung ke WLAN tersebut, WiFi Yunus misalkan, terus ada si printer ini yang terhubung ke jaringan yang sama WiFi tersebut, ya Yunus WiFi misalkan. Nah, printer si A dan printer saya itu bisa menggunakan printer tersebut tanpa menggunakan sebuah kabel sehingga bisa menghasilkan dokumen secara efisien kayak gitu. Dan juga WLAN ini dia bisa mengirim sebuah file secara efisien gitu tanpa harus menggunakan kabel. Kita bisa saling mengirim dokumen, bisa mengirim file atau foto, video kayak gitu tanpa menggunakan sebuah kabel kayak gitu. Baik, saya lanjut. Selanjutnya, fungsi dari si WLAN ini adalah internet. Dengan WLAN, pengguna dapat mengakses internet secara nirkabel. Seperti yang saya jelaskan di awal, ya, yang fungsi akses jaringan. Jadi ketika kita sudah masuk ke akses jaringannya LAN, otomatis kita akan mendapatkan sebuah internet. Ya. Dengan internet ini, kita akan bebas mengakses sebuah kayak web, atau menggunakan aplikasi-aplikasi online, aplikasi-aplikasi mobile, kayak gitu, tanpa harus menggunakan sebuah kabel. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini gambaran kecil gambar di samping ya. Ini ada beberapa laptop atau komputer yang terhubung ke jaringan LAN. Ini secara sederhana sih ya. Ini router ini merupakan salah satu perangkat yang suka digunakan jaringan LAN gitu. Nah, si laptop ini dia terhubung ke jaringan LAN itu tanpa menggunakan sebuah kabel. Nah, otomatis ketika si laptop ini terhubung ke jaringan LAN tersebut atau ke si router ini, dia akan memberikan internet. Kenapa? Karena si router ini terhubung ke ISP gitu. Atau dia terhubung ke internet. Kayak gitu. Ini gambaran kecilnya seperti itu. Yang selanjutnya itu komunikasi PIV. WLAN mendukung layanan Voice over Internet Protocol atau VoIP yang memungkinkan pengguna melakukan panggilan suara melalui jaringan IP gitu. Nah, kalau teman-teman lihat webinarnya Mas Satria yang sebelum-sebelumnya ya, 2 minggu ke belakang ya, di sana dijelaskan yang dimana Mas Satria itu membawakan materi tentang VoIP ya. Jadi secara umum VoIP ini dia bisa digunakan di jaringan WLAN atau di jaringan LAN. Jadi ketika perangkat kita terhubung satu sama lain di jaringan yang sama, maka si VoIP ini bisa digunakan gitu. Nah, ada juga yang VoIP ini dia membutuhkan sebuah internet. Seperti apa? Seperti WhatsApp ya. Terus Instagram, terus juga ada Telegram, Zoom, itu merupakan aplikasi-aplikasi yang sudah mendukung VoIP yang dimana kalau kita ingin menggunakannya itu membutuhkan sebuah internet. Dan dengan si VoIP, dengan si WLAN, si VoIP ini terhubung ke jaringan WLAN, otomatis si VoIP ini akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan gitu.
Baik, saya lanjut. Yang terakhir, fungsi dari si WLAN ini adalah aplikasi mobile. WLAN memungkinkan pengguna untuk menggunakan aplikasi mobile yang membutuhkan koneksi jaringan. Ini sebenarnya fungsi-fungsi dari WLAN ini ada keterkaitan ya, satu sama lainnya gitu. Nah, dengan WLAN ini kita tentunya karena kita tadi sudah masuk ke akses jaringannya dan juga kita sudah mendapatkan sebuah internetnya juga, otomatis ketika kita sudah mendapatkan internet tersebut dari jaringan WLAN, ya tentunya kita akan bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang sifatnya itu online atau mobile gitu. Kayak WhatsApp, Facebook, Instagram gitu ya. Twitter, YouTube, itu merupakan aplikasi-aplikasi yang dimana kalau kita gunakan membutuhkan sebuah jaringan internet kayak gitu. Baik teman-teman, saya lanjut. Jadi saya rasa teman-teman sedikit paham ya mengenai fungsi-fungsi dari sebagian WLAN yang baru saja saya jelaskan. Nah, di sini saya akan masuk ke standarisasi WLAN, ya, standar yang digunakan agar bisa saling terhubung satu sama lain di jaringan WLAN, yaitu 802.11. Ya, baik. Nah, ini 802.11. Ini merupakan standar yang digunakan oleh jaringan WLAN. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai standarnya, di sini akan saya jelaskan sedikit sejarahnya ya, dari si standar WLAN ini. Jadi standar WLAN ini dia dikeluarkan oleh organisasi IEEE atau Electronic and Electrical Engineer gitu ya. Institute of Electronic and Electrical Engineer. Kalau nggak salah ya, saya agak sedikit lupa. Ya itu. Nah, jadi si 802 ini diciptakan oleh organisasi ini. Organisasi IEEE ini merupakan organisasi yang bekerja di bidang teknologi, khususnya elektronik ya. Terus juga komputer, elektronik, komputer dan apa gitu satu lagi saya lupa. Nah, salah satunya pada tahun 1980 organisasi IEEE ini dia membuat sebuah bagian yang khusus membidangi sebuah standarisasi LAN dan MAN. Ya. Dan MAN. Local Area Network dan Metropolitan Area Network. Kayak gitu. Jadi kenapa ini awalnya 802 dan terakhirnya adalah 11. Jadi 802 ini merupakan tanda bahwa standar ini digunakan atau dibuat oleh IEEE ini pada tahun 1980, tepatnya bulan 2 atau bulan Februari. Jadi ini organisasi Institute of Electrical and Electronic Engineer, teman-teman. Nah, pada tahun 1997 barulah si IEEE ini atau organisasi ini yang membidangi sebuah standar LAN dan MAN yang membuat sebuah standarisasi WLAN atau Wireless Local Area Network. Ya. Yang pertama diciptakan itu ini 802.11. Oh iya, saya lupa. Jadi 11 ini hanya merupakan sebuah tanda bahwa 11 ini itu miliknya si WLAN atau si Wireless Local Area Network ya. Ada juga 802 ya. 802, mohon maaf ini tulisannya jelek ya. 802.3. Nah, ini diciptakan oleh organisasi yang sama, cuman 3-nya ini miliknya Ethernet ya, atau Ethernet ya. Nah, sedangkan yang si 11 ini miliknya si WLAN yang akan saya bahas pada malam ini gitu. Nah, pada tahun 1997
Si organisasi ini dia membuat sebuah standarisasi WLAN yang dimana pertama kali dibuat itu 802.11 ya. 802.11 ini dia menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan kecepatan maksimumnya itu sekitar maksimumnya 2 Mbps ya. Jadi pertama kali dibuat itu pada 1997 dengan frekuensi 2,4 GHz dan maksimum kecepatannya itu sekitar maksimumnya di 2 Mbps kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya mengenai angka yang di belakang ini kayak B, A, G, ya, N dan lainnya, ini nggak ada arti apa-apa ya. Ini merupakan hanya sebuah tanda saja bahwa perubahan-perubahan WLAN itu ditandai dengan huruf alfabet ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan sejarah-sejarah kayak yang 802.11 ini. Ini hanya sebuah tanda saja bahwa ada perubahan, bahwa setiap perubahan standarisasi LAN itu ditandai dengan huruf alfabet. Adapun angkanya yang atau mohon maaf hurufnya yang tidak ngurut ini karena huruf-huruf yang lain itu sudah digunakan di standarisasi lain gitu. Nah, sedangkan yang digunakan pada jaringan WLAN ini, ya huruf-huruf yang digunakan pada jaringan WLAN ini tidak digunakan pada standarisasi lain, makanya dipakai di standar WLAN kayak gitu. Sini saya akan coba bahas satu persatu. Yang pertama itu ada 802.11b. Nah, pada tahun 1999, si organisasi IEEE ini pertama kali diciptakannya organisasinya. Ya. Nanti. Oke, terima kasih. Mohon maaf teman-teman. Baik, saya lanjut ya mengenai pembahasan 802.11 ini, 11B ini. Jadi si 11B ini dia dikeluarkan atau diciptakan pada tahun 1999 dengan menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan kecepatan maksimumnya itu di 11 Mbps. Ini merupakan sebuah perkembangan dari yang pertama dibuat ya. Yang maksimum kecepatannya itu hanya di 2 Mbps. Nah, sekarang pada tahun 1999 si kecepatan 11B ini maksimumnya di 11 Mbps. Kayak gitu. Sebelum saya lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihan di frekuensi atau di si 11B ini. Ya, si 11B ini dia menggunakan frekuensi 2,4 GHz yang dimana dia memprioritaskan sebuah jangkauan. Ya, jadi standar WLAN yang menggunakan 11B ini dia memiliki jangkauan yang luas berbeda dengan frekuensi yang lain gitu. Dan juga si 2,4 GHz ini dia bisa tembus halangan-halangan fisik kayak tembok, kaca dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat gambar di samping, kalau teman-teman lihat gambar di samping, ya, ini ada sedikit gambaran rumah ya dengan jaringan WLAN yang memakai frekuensi 2,4 GHz. Dia jangkauannya itu bisa tembus rumah. Bisa tembus tembok rumah. Kalau misalkan jaringan WLAN-nya itu berbeda dengan yang 5 GHz. Yang 5 GHz ini nanti saya akan jelaskan lebih detail ya. Dia jangkauannya pendek dan tidak bisa menembus halangan-halangan fisik kayak tembok dan lain sebagainya gitu. Nah, dari
kelebihan si 2,4 GHz ini tentunya ada juga kekurangan-kekurangan yang ada pada 2,4 GHz ini. Kekurangannya itu dia rentan rentan terhadap gangguan interferensi atau gangguan jaringan ya. Karena apa? Karena di frekuensi 2,4 GHz ini banyak perangkat-perangkat yang menggunakan dengan frekuensi yang sama ya, kayak microwave, bluetooth, terus ya, perangkat-perangkat rumahan lah. Jadi banyak yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz sehingga sering terjadi tabrakan antara jaringan gitu. Makanya kekurangan dari si 2,4 GHz ini itu di jaringannya ya. Kalau jangkauan ini sudah luas, berbeda dengan frekuensi yang lain, tapi dari jaringan ini rentan terhadap gangguan gitu. Karena banyak perangkat-perangkat yang menggunakan frekuensi yang sama, 2,4 GHz. Kalau saya analogikan, frekuensi ini itu ibarat jalan raya ya, biar lebih paham lagi apa itu frekuensi. Jadi frekuensi ini adalah sebuah gelombang radio ya, yang dimana dia mentransmisikan data dari mentransmisikan data di jaringan WLAN. Kalau di jaringan LAN dia akan mentransmisikan datanya itu pakai kabel ya. Terus nah di jaringan WLAN ini dia mentransmisikan data menggunakan frekuensi atau radio kayak gitu. Nah kalau saya analogikan, frekuensi itu ibaratnya kayak jalan raya ya, yang memiliki 2 jalur misalkan, jalur kiri dan jalur kanan. Nah biasanya jalan raya itu agak sempit tetapi jangkauannya panjang, jaraknya itu panjang kayak gitu. Nah selain dari sempit, si jalan raya ini dia juga karena banyak mobil-mobil yang juga pakai jalan raya ini sehingga mudah terganggu perjalanan mobil kita misalkan kayak gitu. Jadi si 2,4 GHz ini ibaratnya jalan raya yang jangkauannya panjang atau jaraknya panjang, tetapi dia mudah terganggu karena banyak mobil yang masuk di jalan raya tersebut. Selain dari mobil juga di jalan raya itu biasanya ada lampu merah gitu kan, macet dan lain sebagainya. Jadi mudah terganggu lah, berbeda dengan si 5 GHz ini. Nanti saya jelaskan. Baik, saya lanjut. Nah, standar selanjutnya, pada tahun yang sama, 1999, organisasi ini dia mengeluarkan juga standar lain, standar WLAN yang lain, yaitu 11A. 11A ini dia menggunakan frekuensi 5 GHz dengan kecepatan maksimumnya itu 54 Mbps. Nah, 5 GHz ini dia lebih tahan terhadap interferensi. Kenapa lebih tahan terhadap interferensi? Karena jarang perangkat-perangkat yang menggunakan frekuensi 5 GHz gitu. Kebanyakan perangkat yang menggunakan kebanyakan perangkat itu, perangkat yang lain itu menggunakan frekuensi 2,4 GHz gitu. Jarang yang menggunakan 5 GHz sehingga tidak mudah terinterferensi atau terganggu oleh perangkat-perangkat yang lain. Nah, 5 GHz ini kalau saya ibaratkan itu kayak jalan tol yang dimana dia memiliki banyak jalurnya besar dan juga memiliki banyak jalur ya, dan jangkauannya itu biasanya lebih pendek dari nah walaupun jaraknya lebih pendek tetapi kelebihannya dia tidak mudah terinterferensi atau terganggu oleh perangkat lain. Karena apa? Karena jalannya yang lebar ya, kita bisa misalkan masuk di jalan satu, ketika di sini ada mobil kita bisa masuk ke jalur lain gitu. Jadi masih banyak jalur-jalur yang kosong gitu. Jadi tidak mudah terinterferensi oleh atau terganggu oleh perangkat-perangkat yang lain gitu. Nah, kekurangannya 5 GHz ini dia tidak tembus tembok. Ya. Dia mudah terhalang oleh halangan-halangan fisik gitu. Jadi ini hampir kebalikan dari si 2,4 GHz gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat gambar di samping,
Ini bisa teman-teman lihat, jaringan yang menggunakan 5 GHz ini dia tidak bisa tembus tembok rumah. Ya. Dia hanya jangkauannya itu di dalam saja gitu. Nah, jaraknya biasanya yang 5 GHz ini kalau di dalam ruangan itu 20 sampai 30 meteran lah. Kalau di luar ruangan maksimumnya itu sekitar 30 sampai 40. Yang si 2,4 GHz ini di dalam ruangan itu bisa sampai 30 sampai 40 meter. Kalau di luar ruangan jangkauannya bisa sampai, ada yang mengatakan maksimum di 90, ada juga yang mengatakan di 120 meter jangkauan si 2,4 GHz gitu. Nah, tadi jadi saya simpulkan bahwa si 2,4 GHz ini dia lebih memprioritaskan sebuah speed atau sebuah jangkauan, ya, jangkauan. Maaf, ini agak sulit ya. Sedangkan si 5 GHz ini dia lebih mengutamakan atau memprioritaskan sebuah kecepatan gitu. Jadi dia baik untuk kayak streaming, game online dan lain sebagainya gitu. Untuk jarak sih kurang kalau 5 GHz. Kalau kita ingin memprioritaskan sebuah jarak, ya tentunya kita harus memilih yang 2,4 GHz. Nah, namun pada kenyataannya untuk saat ini si 11A dan 11B ini sudah hampir jarang dipakai karena ini sudah merupakan standar yang lama gitu ya. Kebanyakan sekarang di si 11G ke atas gitu yang memakai standar WLAN untuk sekarang gitu. Jadi si 11A dan B ini untuk sekarang itu sudah jarang sekali dipakai gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba bahas si 11G. 11G ini dia diciptakan pada atau dikeluarkan pada tahun 2003 ya, yang dimana dia menggabungkan keunggulan si 11A dan si 11B dengan kecepatannya itu maksimum di 54 Mbps dan memakai frekuensi 2,4 GHz ya. Jadi si 11B ini sudah mulai ada perubahan yang lumayan daripada sebelumnya ya. Kecepatannya hingga 54 Mbps dan frekuensinya di 2,4 GHz. Kecepatannya sudah lumayan cepat daripada sebelumnya dan juga jangkauannya sudah jauh. Namun kekurangannya tadi karena ini menggunakan frekuensi 2,4 GHz, ya ini masih rentan terhadap gangguan interferensi gitu. Kayak gitu. Baik, saya lanjut ke standar yang lainnya. Nah, standar yang lainnya itu ada WiFi 4 ya, atau 802.11n. Ini disebutnya WiFi 4 gitu ya umumnya. Nah, 11n ini dia menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz gitu. Jadi sudah memakai dua frekuensi dan mendukung kecepatan hingga 600 Mbps. Ini sudah mendukung teknologi SUMIMO, single user multiple input multiple output ya. Berbeda dengan si 11AC ini ya. Kalau si 11AC ini dia mendukung MIMO. Nah, kalau ini SUMIMO. Perbedaannya apa? Nanti akan saya coba jelaskan di tabel ini ya. Sebelum saya jelaskan MIMO, saya akan menjelaskan dulu dari sisi frekuensinya. Nah, ini sangat perubahan yang sangat signifikan ya. Si 11N ini dikeluarkan pada tahun 2009 ya, yang dimana ini merupakan sebuah perubahan yang sangat tinggi pada waktu itu karena yang pertama selain dari frekuensinya yang sudah mendukung dua frekuensi, dia juga sudah memakai atau sudah mendukung kecepatan hingga 600 Mbps. Ini sudah sangat tinggi daripada dibanding yang 11D tadi.
yang di maksimumnya itu 54 Mbps gitu. Nah, si 11N ini kecepatannya itu sudah sangat tinggi, 600 megabit per second gitu. Dan juga kita bisa menyesuaikan frekuensi ya. Kalau kita ingin memprioritaskan sebuah kecepatan, tentunya kita akan memakai frekuensi 5 GHz. Kalau kita menggunakan memprioritaskan sebuah jangkauan, tentunya kita akan memakai frekuensi 2,4 GHz kayak gitu. Nah, dia sudah mendukung Sumimo. Apa ini Sumimo? Sumimo ini merupakan sebuah teknologi yang dimana dia memanfaatkan sebuah antena pada perangkatnya ya untuk mengirimkan atau mentransmisikan data agar lebih cepat daripada perangkat-perangkat yang tidak mendukung teknologi Sumimo ini kayak gitu. Jadi kayak sejenis alat bantu lah. Dengan si Sumimo ini kita bisa si perangkat bisa mentransmisikan data dengan cepat dan ke banyak perangkat gitu atau ke banyak user. Nah, namun si Sumimo ini belum bisa mentransmisikan data dalam satu waktu ke semua perangkat. Jadi dia mentransmisi Sumimo ini, cara kerjanya itu walaupun cepat, namun dia mentransmisikan data ke memprioritaskan dulu ke perangkat yang terdekat. Ya misalkan, misalkan ini sebuah router atau sebuah access point yang sudah mendukung Sumimo. Dia akan mentransmisikan data pertama itu ke perangkat terdekat. Ya. Kan di sini ada 3 perangkat. Nah, dia hanya mentransmisikan data dalam satu waktu ke satu perangkat, tidak bisa secara bersamaan. Gitu. Dia hanya ke satu perangkat. Namun walaupun tidak secara bersamaan, ini jaraknya itu sangat cepat sekali gitu. Jadi ketika sudah ke sini lalu ke perangkat 2 dan ke perangkat 3. Namun itu jaraknya itu sangat cepat, kurang dari 1 detik. Jadi cepat sekali gitu. Namun ada kata delay-nya lah gitu. Ada delay-nya. Walaupun nggak lama gitu. Nah, berbeda dengan si Mumimo ya, yang si 11AC ini. 11AC ini dikeluarkan pada tahun 2014. Dia menggunakan satu frekuensi ya di 5 GHz, yang si AC ini dia lebih mengutamakan atau memprioritaskan sebuah kecepatan gitu. Nah, kecepatannya itu sudah 3,5 gigabit per second gitu. Dan juga mendukung Mumimo, multiple user, multiple input, multiple output. Di sini saya akan coba jelaskan di tabel saja biar lebih paham ya. Ini perbedaan antara Sumimo dan Mumimo. Nah, si Sumimo ini dia mentransmisikan data satu perangkat dalam satu waktu. Sedangkan si Sumimo ini dia mentransmisikan data di banyak perangkat secara bersamaan ya. Jadi gini, kalau saya analogikan ya, misalkan di sebuah restoran atau rumah makan ada pelayan yang sedang melayani pembeli ya atau pelanggan. Biasanya itu dia karena dia satu orang, tentunya dia akan memprioritaskan dulu orang yang pertama atau orang yang terdekat atau orang yang pertama pesan gitu. Itu analoginya si Sumimo gitu. Setelah si pelayan ini mengantarkan ke ke pelanggan satu, dia akan melayani pelanggan 2 dan begitu pun seterusnya gitu. Nah, berbeda dengan si Sumimo. Sumimo ini ibaratnya si pelayannya itu tambah banyak gitu. Jadi dia bisa mengantarkan beberapa makanan pesanan dalam satu waktu gitu ke semua pengguna, ke semua pelanggan kayak gitu. Itu perbedaan dari si Sumimo dan Mumimo. Nah, efisiensi jaringannya si Sumimo ini kurang efisien untuk
banyak perangkat, ya, kurang efisien lah. Berbeda dengan si Mumimo, ini sangat efisien sekali untuk yang menggunakan banyak perangkat gitu. Karena ini akan sangat bagus sekali apabila jaringan yang banyak perangkat menggunakan si Sumimo ini, karena dia bisa mengirimkan data dengan banyak perangkat secara bersamaan kayak gitu. Ntar di sini saya akan ada sedikit gambar ya agar lebih jelas mengenai si Sumimo dan Mumimo sebelum. Nah, selanjutnya ada 802.11ax atau WiFi 6. Nah, WiFi 6 ini merupakan generasi terbaru dengan peningkatan efisiensi dan kecepatan hingga 9,6 Gbps. Si 11 atau si WiFi 6 ini dia sudah menggunakan teknologi OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple, ya, multiple access, dan bekerja di frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, ya. Nah, WiFi 6 ini merupakan sebuah generasi terbaru ya dengan teknologi yang sudah canggih. Dia sudah mendukung FDMA dan frekuensinya itu sudah mendukung dua frekuensi gitu. Dan juga tembok, kaca, dan lain sebagainya. Berbeda dengan WiFi sebelumnya yang 11 A misalkan atau 11 B ya. Yang 11 dia lebih membagi bandwidth sesuai dengan hitungan atau pengaturan bandwidthnya kayak gitu. 802.11ax ya, atau WiFi 6E. Nah, WiFi 6E ini yaitu second atau Gbps dan menggunakan teknologi OFDMA. Sama juga sudah mendukung teknologi OFDMA. Ini perbedaannya di frekuensi. Frekuensi si 11AX atau WiFi 6E ini dia sudah mendukung 3 frekuensi. Satu tambahannya itu 6 GHz, yang dimana kalau kita memakai frekuensi 6 GHz ini kecepatannya akan sangat-sangat tinggi dibanding yang 5 GHz gitu. Walaupun jangkauannya itu tidak terlalu jauh atau tidak sama dengan 5 GHz. Biasanya lebih pendek yang 6 GHz ini. Nah, kebanyakan WiFi 6 ini sekarang digunakan di perangkat-perangkat IoT kayak gitu. Dan juga setelah saya cari tahu, ini WiFi 6E ini masih sangat jarang ya kalau di negara kita gitu. Karena selain dari perangkatnya yang jarang, juga harganya itu yang mahal gitu. Kalau si WiFi 6E ini, jangankan WiFi 6E gitu ya, WiFi 6 aja masih terbilang jarang juga gitu yang menggunakan WiFi 6E gitu. Kebanyakan sih sekarang paling banyak itu di AX ke bawah lah sampai ke N gitu. Banyak yang menggunakan standar WLAN yang dari AX sampai umumnya di Indonesia gitu sampai N gitu. Baik teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini saya ada gambar mengenai tadi ya perbandingan Sumimo dan Mumimo.
Nah, bisa teman-teman lihat si Sumimo ini dia mengirimkan atau memprioritaskan dulu satu perangkat dalam satu waktu gitu. Sedangkan si Mumimo dalam satu waktu dia mengirimkan sebuah data secara bersamaan gitu. Kayak gitu. Ini sebuah perbedaan sederhana dari Sumimo dan Mumimo. Nah, ini ada evolusi kecepatan standar WLAN dari pertama kali dibuat pada tahun 1997 dan 2021. Yang dimana 1997 itu kecepatannya di 2 Mbps, sedangkan pada 1999 dia sudah mulai naik di 54 Mbps, dan 2003 juga sama di 54 Mbps, naik ke 2009 WiFi 11G dia naik di 600 Mbps. Pada 2014 naik lagi di 3,5 Gbps atau 3.500 Mbps. Nah, yang terakhir 2019 dan 2021 di 9.600 Mbps atau 9,6 Gbps. Nah, walaupun sekarang sudah katanya ya, sekarang sudah mulai ada WiFi 7 ya. Yang dimana kalau nggak salah itu dikeluarkan pada tahun 2024, namun di sini saya nggak bahas karena belum yakin juga gitu ya dengan adanya WiFi 7 itu. Jadi nggak saya masukin di sini, saya hanya bahas sampai WiFi 6E gitu. Nah, kalau teman-teman tahu WiFi 6E ini juga masih sangat jarang digunakan di negara kita gitu, apalagi kalau si WiFi ini ya, WiFi 7 gitu. Baik, saya lanjut. Nah, di sini saya akan membahas ke pembahasan selanjutnya, pembahasan keempat, yaitu mengenai jenis WLAN berdasarkan topologi. Yang pertama ada ad hoc, yang kedua infrastruktur. Ya. Ad hoc ini apa? Ad hoc adalah jenis jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk saling terhubung langsung tanpa membutuhkan router atau titik akses. Ya. Jadi sederhananya ad hoc ini itu jaringan kecil yang dimana dia terhubung satu sama lain tanpa menggunakan sebuah router ataupun access point gitu ya. Kalau saya kasih contoh itu kayak misal kita ingin main game bareng, saya pernah waktu itu main game football ya. Kita saya barengan sama teman yang dimana kita terhubung dalam satu jaringan yang sama gitu. Jadi kita buat jaringan kayak hotspot gitu. Saya terhubung ke hotspot teman saya yang akhirnya kita bisa main bareng kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari ad hoc gitu. Ada juga yang dikonfigurasi kayak di CMD, misalkan kita ingin membuat sebuah jaringan ad hoc karena ingin mengirim file misalkan satu sama lain, itu caranya bisa dengan WiFi tadi ya atau hotspot saling terhubung satu sama lain. Ada juga yang menggunakan konfigurasi di CMD kayak gitu. Intinya si ad hoc ini itu merupakan sebuah jaringan yang kecil yang dimana dia terhubung tanpa menggunakan sebuah kabel maupun access point kayak gitu. Nah, berbeda dengan jaringan infrastruktur. Kalau jaringan infrastruktur ini dia menggunakan access point atau AP gitu untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Nah, ini adalah jenis WLAN yang paling umum. Ya. Ini merupakan jenis WLAN yang paling umum. Kayak misal, nah, di sini saya ada beberapa contoh jaringan infrastruktur. Yang pertama itu ada public WLAN.
Jadi public VLAN ini merupakan kayak hotspot, ya, namun dia berada di jaringan umum gitu atau di area umum, ya, kayak hotel, bandara, kafe kayak gitu. Jadi kita bisa terhubung ke jaringan public VLAN ini baik itu secara berbayar maupun tidak gitu. Ini biasanya ada di area-area umum kayak tadi hotel, kafe, bandara, kampus gitu-gitu. Nah, kalau kampus bukan umum ya, kayak di alun-alun misalkan. Nah, biasanya public VLAN ini itu dari keamanan itu sangat rentan ya, karena ini sifatnya publik, jadi banyak orang-orang yang mengakses jaringan ini. Jadi saya sarankan buat teman-teman apabila sedang terhubung ke public VLAN atau hotspot ini lebih baik teman-teman jangan membuka aplikasi-aplikasi atau hal-hal yang sifatnya itu sensitif. Kayak misal kita buka akun yang harus menggunakan kata sandi, terus membuka atau melakukan transfer antar bank misalkan. Itu sangat saya sarankan untuk tidak digunakan apabila teman-teman sedang terhubung ke public VLAN. Karena ini sangat rentan sekali terhadap serangan ya, rentan terhadap pencurian data kita gitu. Karena sifatnya publik, jadi banyak orang yang mengakses jaringan tersebut gitu. Nah, berbeda dengan private VLAN. Private VLAN ini biasanya digunakan di kayak rumah, kantor, sekolah, kampus gitu ya. Ini lebih private lah. Dan orang-orang tertentu yang bisa terhubung di jaringan WLAN ini biasanya. Jadi orang publik itu gak bisa terhubung. Itu harus ada izin dulu di si penggunanya gitu, si yang punyanya. Jadi private WLAN ini lebih aman daripada public WLAN gitu. Jadi kalau kita ingin melakukan hal-hal yang sensitif juga masih bisa digunakan gitu, dilakukan. Berbeda dengan public VLAN itu sangat tidak disarankan ya. Kalau misal cuma nonton video atau scroll-scroll Facebook misalkan atau YouTube itu masih aman lah, masih oke gitu. Nah, selanjutnya itu ada enterprise VLAN. Maaf, ada enterprise VLAN. Enterprise VLAN ini dia digunakan di perusahaan besar dengan fitur keamanan tambahan dan manajemen terpusat. Enterprise VLAN berbeda dengan private VLAN. Enterprise VLAN ini dia lebih uh, lebih apa? Lebih ribet gitu pengaturannya daripada private VLAN karena banyak data-data yang harus diamankan. Nah, biasanya ada beberapa hal-hal yang ditonjolkan di enterprise VLAN ini kayak skalabilitas gitu. Skalabilitas ini itu kayak misalkan di sebuah jaringan perusahaan yang besar, kita ingin menambah sebuah perangkat yang banyak atau misal ingin menambahkan perangkat karyawan ya, karyawan yang banyak gitu. Kita bisa menambahkannya tanpa mengganggu performa jaringan yang ada gitu. Jadi ini sangat bagus lah gitu. Itu disebut skalabilitas gitu. Ada juga keamanannya karena ini sifatnya perusahaan yang dimana banyak data-data yang harus diamankan. Tentunya keamanan enterprise VLAN ini berbeda dengan private VLAN maupun public VLAN gitu. Dia sudah mendukung VPN, biasanya juga memakai MAC filtering gitu. Jadi dibatas gitu. Gak sembarangan orang yang bisa mengakses jaringan ini. Hanya orang-orang kantor dan juga biasanya ada administratornya gitu yang mengontrol dan mengatur si jaringan enterprise VLAN ini gitu. Jadi apabila kita ingin terhubung ke jaringan enterprise VLAN ini, biasanya kita harus menghubungi dulu ininya administratornya ya. Kita harus menghubungi dia administratornya dengan cara mungkin dimasukkan password atau dimasukkan MAC address gitu dan lain sebagainya. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa memakai interface VLAN ini. Kayak gitu. Saya lanjut. Nah, di sini saya akan
membahas mengenai komponen yang digunakan pada jaringan WLAN ya. Ini merupakan komponen yang umum yang biasa digunakan pada jaringan WLAN ya. Yang pertama itu ada access point, terus ada WLC atau wireless LAN controller, ada switch, ada router gitu. Nah, ini merupakan perangkat-perangkat yang umum digunakan pada jaringan WLAN. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ini sebuah gambaran kecil dari jaringan WLAN. Di sini ada switch-nya yang menghubungkan antara perangkat. Di sini juga ada access point ya. Ini switch ini biasanya dia menghubungkan memakai sebuah kabel gitu ya. Nah, si access point ini, nah ini jaringan WLAN-nya itu ini. Biasanya dia menghubungkan antara perangkat itu menggunakan gelombang radio kayak gitu tanpa kabel. Ada juga WLC atau wireless LAN controller ya. Nanti akan saya coba jelaskan satu persatu, dan juga ada router. Router ini yang menghubungkan antara jaringan yang berbeda gitu. Nanti saya akan coba jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama ada access point ya, atau AP. AP adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti smartphone, laptop, atau komputer ke jaringan WiFi. Ya. Jadi si access point ini, kalau saya ibaratkan itu kayak jembatan. Ya. Kayak jembatan yang menjembatani antara perangkat user atau perangkat pengguna, misalnya di sini perangkat pengguna, dan perangkat NDPS atau perangkat intermediari itu. Ya. Nah, ini merupakan access point-nya. Jadi ketika si router ini mentransmisikan data ke si access point, itu dia biasanya menggunakan media kabel yang dimana ditransmisikan memakai pulsa cahaya dan pulsa listrik biasanya kalau kabel. Nah, ketika sampai di access point, dia akan mentransmisikan data ke si perangkat pengguna atau perangkat user itu menggunakan sebuah gelombang radio gitu. Nah, jadi intinya si access point itu merupakan sebuah jembatan lah antara perangkat net device dan perangkat end device. Baik, saya lanjut. Di sini ada WLC ya, atau wireless LAN controller. WLC ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol beberapa access point dalam jaringan WLAN secara terpusat. Saya sederhanakan pengertiannya. Jadi WLC ini itu ibarat pengontrol access point. Misalkan di sebuah perusahaan atau sebuah jaringan yang besar, ya, banyak access point. Misalkan ada 10 lah. Katakan ada 10 access point di sebuah perusahaan tersebut. Ya. Kalau misalkan kita tanpa menggunakan sebuah WLC ini, tentunya kita harus set up access point secara satu persatu. Ya. Ini akan ribet sekali dan juga memakan waktu yang banyak gitu. Tidak efisien lah. Nah, dengan adanya WLC ini, dia si WLC ini bisa mengontrol atau men-set up semua access point yang ada di perusahaan tersebut dengan menggunakan satu perangkat, yaitu WLC. Gitu. Jadi akan lebih mudah dan tidak memakan waktu yang banyak. Nah, jadi intinya si WLC ini adalah sebagai pengontrol atau pengelola access point kayak gitu. Nah, selanjutnya ada switch. Ya. Switch adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan LAN dan mengatur pengiriman data antara perangkat secara efisien. Jadi si switch ini tuh dia menghubungkan antar lokal area network gitu. Ya. Jadi misalkan di sini nih ada 4 PC yang terhubung ke satu switch ya. Intinya si switch ini itu sebagai pengelompokan jaringan gitu. Nah, kalau kita
masuk ke router, teman-teman akan paham yang dimaksud dengan switch. Ya. Nah, di sini ada beberapa jaringan ya yang terhubung ke satu router. Di sini ada 3 jaringan. Ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu, jaringan itu adalah atau network itu adalah sebuah kumpulan perangkat yang terhubung satu sama lain, gitu ya. Yang terhubung satu sama lain dan saling berkomunikasi gitu. Nah, terhubungnya perangkat satu sama lain di jaringan LAN itu biasanya dia menggunakan sebuah switch ya. Agar bisa perangkat ini tuh dikelompokkan. Misalkan ini jaringan 1, J1 gitu ya. Ini J2 dan ini J3 misal. Jaringan 3. Nah, jadi bisa teman-teman bayangkan ya. Kalau misalkan kita tidak memakai router, ketiga jaringan ini atau ketiga bisa juga disebut pilan gitu ya. Ketika jaringan ini itu tidak bisa saling terhubung, dia hanya bisa saling terhubung sesama jaringan, misalkan dari PC 0 ke PC 1 gitu. Ini kalau kita gunakan tanpa router ya. PC 1 ke PC 2 begitupun sebaliknya ya. Ini hanya menghubungkan LAN yang sama gitu. Hanya menghubungkan satu LAN atau satu jaringan. Kalau kita memakai router ya, kita bisa menghubungkan jaringan yang berbeda. Misalkan di PC 0 ingin menghubungi PC 6 di sini. Nah, itu sangat bisa gitu kalau kita menggunakan sebuah router. Jadi intinya si router ini itu dia penghubung antara jaringan yang berbeda atau antara jaringan menghubungkan dari jaringan lokal ke jaringan publik kayak gitu. Nah, kalau kita masukkan ke dalam WLAN, jadi si router ini itu dia sebagai penerima jaringan internetnya dari si ISP. Kan ISP mengirimkan sebuah internet ke si router, nanti si router akan mengirimkan ke si switch, biasanya switch ini dia mengirimkan ke access point, di access point barulah dikirimkan ke user-user gitu. Kayak gitu. Ini gambaran sederhananya. Ya. Baik, saya lanjut. Selanjutnya itu ada cara kerja. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan secara sederhana cara kerja WLAN. Jadi WLAN bekerja dengan menggunakan teknologi radio frekuensi seperti yang tadi saya jelaskan untuk mentransmisikan data secara nirkabel antara perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan. Berikut di bawah ini adalah langkah-langkah sederhana dalam cara kerja WLAN. Saya tidak buatkan slide ya untuk beberapa poin ini, jadi akan saya coba jelaskan satu persatu. Ya. Jadi yang pertama, ketika kita ingin membuat sebuah jaringan WLAN, itu biasanya kita akan menyeting access point yang sudah terhubung ke jaringan atau yang sudah terhubung ke jaringan LAN-nya gitu, yang membuat sebuah jaringan LAN-nya. Kita setup access point, ya biasanya di access point ini kita akan setup SSID ya. Jadi SSID ini itu kayak sebuah nama jaringannya ya. Kalau teman-teman suka hotspot ke teman, biasanya kan ada namanya tuh, namanya misalkan Agus WiFi misalkan ya gitu, atau inilah sekolah SMKN 1 misalkan gitu nama WiFi-nya. Nah, itu disebut SSID kayak gitu. Nah, selain dari SSID juga biasanya kita setup keamanannya ya. Terus juga bandwidth-nya kita atur, terus frekuensinya, channelnya dan lain sebagainya. Nah, kalau semua ini sudah terjadi ya, kita sudah setting semuanya di access point. Si access point ini dia akan memancarkan sebuah sinyal WiFi. Ya, seperti yang tadi saya katakan,
dia akan memancarkan sinyal WiFi dengan SSID yang sudah dibuat, misalkan SSID-nya BPN WiFi gitu. Nah, misalkan SSID-nya itu BPN WiFi. Nah, ketika si access point ini sudah memancarkan sebuah sinyal WiFi, perangkat kita ya tentunya akan mencari SSID-nya gitu. Nah, teman-teman, tidak kita sadari bahwa ada dua cara perangkat kita itu mencari sebuah SSID atau mencari sebuah sinyal WiFi gitu. Yang pertama itu ada passive scanning, yang kedua itu active scanning. Ya, jadi passive scanning itu dia sifatnya itu pasif atau diam, menunggu gitu. Nah, passive scanning ini biasanya terjadi ketika si access point ini memberikan sebuah beacon frame atau sebuah pengumuman ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa setiap waktu itu si access point pasti memancarkan sebuah beacon frame atau sebuah pengumuman gitu. Nah, ketika si access point ini memberikan beacon frame, si perangkat kita itu akan bersifat pasif, mendengarkan atau melihat perangkat mana aja nih yang ada di daftar jaringan kita misalkan. Ada misalkan VPN WiFi, WiFi tetangga, WiFi teman misalkan kayak gitu. Nah, itu biasanya perangkat kita akan bertindak sebagai pasif gitu, hanya diam dan mendengarkan pengumuman tersebut. Kurang lebih kayak gini lah. Bro, gua akses point nih yang memancarkan sebuah sinyal WiFi, ada yang mau terhubung ke gua gak misalkan, ke saya gak, asal tahu passwordnya aja misalkan kayak gitu. Itu disebut sebuah beacon frame gitu. Ada juga yang active scanning. Active scanning ini terjadi ketika si access point ini tidak memancarkan sebuah beacon frame atau tidak memberikan sebuah pengumuman. Nah, perangkat kita akan bersifat aktif gitu, mencari gitu. Kalau tadi access point yang memberikan, ketika access point tidak memberikan, maka perangkat kita akan aktif mencari gitu. Nah, biasanya si perangkat kita itu memberikan probe request gitu. Apa itu probe request? Jadi probe request ini semacam permintaan. Kalau tadi itu sebagai pengumuman, nah si probe request ini itu sebagai permintaan. Misalkan tidak ada jaringan WiFi yang tersedia di daftar WiFi kita misalkan. Nah, si HP kita itu akan mengirimkan sebuah probe request kayak misal, bro, di sini ada jaringan WiFi gak misalkan. Kurang lebih kayak gitulah. Tolong saya kasih dong passwordnya atau SSID-nya gitu. Nah, ketika si access point ini mendengarkan probe request dari si perangkat kita, maka si access point ini akan merespon. Dia akan memberikan probe respon yang biasa isinya itu SSID dan juga keamanan biasanya atau password gitu ya, dan juga frekuensi yang digunakan gitu. Nah, kita singkat saja, misalkan perangkat kita sudah menemukan sinyal WiFi ya. Kita ketika sudah menemukan sinyal WiFi, masuklah ke langkah autentikasi dan koneksi. Ya. Jadi autentikasi ini merupakan sebuah langkah-langkah untuk kita terhubung ke jaringan yang kita pilih. Misalkan kita milih BPN WiFi ya, kita pencet. Nah, ketika kita biasanya kalau misalkan ini ada logo protect-nya gitu ya, kayak kunci gitu. Nah, ini biasanya kita harus memasukkan sebuah password. Nah, ketika kita memasukkan sebuah password, maka itu disebut sebagai autentikasi gitu. Sebagai ini proses ya, proses terhubungnya kita ke jaringan tersebut gitu. Nah, biasanya kalau kita sudah masukkan password, si access point ini akan menerima dan mengecek apakah password kita sesuai dengan yang dia buat. Kalau misalkan sesuai, kita akan diperbolehkan masuk gitu. Kalau misalkan tidak sesuai, biasanya kita harus memasukkan ulang password tersebut gitu. Nah, ketika
password yang kita masukkan itu benar, kita akan lanjut ke handshake. Handshake gitu ya. Handshake ini sebagai sebuah jabat tangan gitu ya. Jadi kayak gini, saya analogikan itu kayak gini. Misalkan kita melamar ke sebuah perusahaan dan kita mengisi formulir-formulir tersebut atau persyaratan-persyaratan secara online, lalu kita kirimkan misalkan. Nah, ketika persyaratan kita diterima, kita dipanggil, kita akan mendatangi kantor tersebut dan terjadi jabat tangan. Ya, selamat misalkan pihak kantor mengatakan selamat kamu bergabung di perusahaan kami misalkan, karena persyaratan yang kamu isi sudah sesuai dengan yang kita buat atau yang kita inginkan gitu. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Jadi ketika persyaratan kita sudah lengkap, sudah sesuai, maka kita akan diperbolehkan masuk ke perusahaan tersebut. Nah, kalau di jaringan WLAN-nya, kita akan diperbolehkan untuk masuk ke jaringan tersebut kayak gitu. Nah, setelah autentikasi itu berhasil, maka terjadilah koneksi. Ya, koneksi ini ya kita bisa terhubung ke jaringan tersebut gitu. Nah, dengan koneksi ini terjadi, maka kita akan sudah bisa melakukan sebuah komunikasi, gitu ya, baik itu komunikasi antar perangkat maupun komunikasi kayak kita mendapatkan sebuah internet di jaringan WLAN tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya ada roaming. Roaming ini apa? Roaming ini, misalkan kita berada di sebuah jaringan VPN WiFi, ya. Si VPN WiFi ini misalkan mempunyai beberapa akses point di beberapa ruangan. Misalkan ini ruangan A, ruangan B, ruangan C. Nah, sebelumnya misalkan kita sudah terhubung ke 3 akses point ini. Kita sudah terhubung ke ruangan A, kita sudah terhubung ke ruangan B, kita sudah terhubung ke ruangan C. Nah, ketika kita berada di ruangan pertama, ya, ketika kita berada di ruangan pertama, lalu kita pergi ke ruangan kedua, itu akan secara otomatis perangkat kita pindah jaringan. Itu pindah jaringan ke perangkat 2 gitu. Nah, ketika kita pindah lagi ke perangkat 3 atau ke ruangan 3, maka perangkat kita akan terhubung ke jaringan 3 gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi itu disebut roaming. Perangkat kita akan mencari jaringan yang terdekat ya. Asalkan itu sama-sama jaringan VPN WiFi gitu. Kayak gitu. Baik, saya rasa cukup mengenai cara kerja WLAN ini. Saya lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan coba bahas mengenai fitur keamanan pada jaringan WLAN. Ya. Jadi ada beberapa fitur keamanan atau protokol keamanan yang biasa digunakan pada jaringan WLAN, walaupun ada beberapa yang sekarang itu sudah tidak dipakai gitu. Yang pertama itu adalah web, ada WPA, WPA 2, WPA 3, dan MAC filtering. Saya akan coba bahas satu persatu. Yang pertama itu ada web atau Wired Equivalent Privacy. Ini adalah protokol keamanan jaringan yang dirancang untuk melindungi data dalam jaringan WLAN atau Wireless Local Area Network dengan memberikan tingkat keamanan yang setara dengan jaringan kabel pada waktu itu. Jadi teman-teman, si web ini merupakan protokol keamanan yang pertama kali dibuat ya untuk melindungi data dalam jaringan WLAN ya. Jadi si web ini dikeluarkan atau diciptakan pada tahun 1990 kalau nggak salah oleh organisasi yang sama yaitu IEEE. Ya. Tujuannya dia ingin memberikan tingkat keamanannya itu ingin setara dengan jaringan kabel. Namun pada kenyataannya jauh sekali keamanannya itu setara dengan jaringan kabel. Jadi si web ini itu tidak aman gitu, tidak aman untuk digunakan dan rentan terhadap serangan ataupun pencurian data oleh orang-orang yang tidak dikenal gitu, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi si web ini sekarang sudah jarang digunakan ya karena
rentan terhadap serangan dan pencurian data, dan juga lemah lah. Web ini sangat lemah gitu. Namun walaupun si web ini lemah pada waktu itu, cuman lebih baik menggunakan protokol web pada waktu itu ya daripada tidak sama sekali kayak gitu. Nah, berbeda dengan WVA. WVA ini ada 3 jenis, ada WVA, WVA 2, dan WVA 3. Yang pertama WVA atau Wi-Fi Protected Access. Ini adalah protokol keamanan yang digunakan buat melindungi jaringan Wi-Fi agar tidak gampang diakses oleh orang yang tidak berwenang. Ini merupakan protokol keamanan juga. Ini merupakan sebuah pembaruan dari si web yang tadi rentan terhadap serangan. Jadi dibuatlah WPA ya untuk lebih tujuannya keamanannya lebih baik daripada si web gitu. Si WPA ini dia menggunakan enkripsi data itu TKIV ya, Temporal Key Integrity Protocol gitu. Jadi TKIV ini merupakan dia bekerja menenkripsi data yang yang dilalui di jaringan WLAN tersebut gitu. Nah, walaupun si WPA ini lebih aman daripada si web untuk zaman sekarang ya, si WPA ini masih rentan terhadap serangan dengan menggunakan alat-alat tertentu ya, karena si WPA ini itu kunci enkripsinya itu sangat pendek gitu, berbeda dengan protokol-protokol keamanan yang sekarang. Jadi mudah dicuri, mudah disadap, dan mudah diserang gitu. Kayak bisa kita pakai brute force gitu ya, jenis-jenis serangan yang dimana dia menyerang dengan atau mencuri dengan menyamakan password-passwordnya gitu agar sama dengan password-password kita kayak gitu. Jadi masih rentan lah kalau untuk si WPA gitu. Nah, berbeda dengan WPA 2. WPA 2 ini adalah versi yang lebih aman dan lebih kuat ya. Karena apa? Karena menggunakan enkripsi AES atau Advanced Encryption Standard yang lebih sulit untuk ditembus dan dikelabui gitu. Nah, kenapa si enkripsi AES ini aman? Karena dia sudah mendukung kunci enkripsinya itu yang lebih panjang gitu. Kayak sudah mendukung 192 bit kuncinya, terus 256 bit kayak gitu. Jadi sudah sulit untuk dikelabui atau dicuri gitu. Nah, si Wi-Fi atau WVA 2 ini ada 2 tipe. Yang pertama ada WVA 2 personal dan WVA 2 enterprise. Yang personal ini biasanya digunakan di jaringan-jaringan kayak rumah, sekolah, itu jaringan kecil lah. Sedangkan si WVA enterprise ini dia lebih banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar gitu atau di jaringan-jaringan perusahaan. Nah, kenapa juga si WPA 2 ini aman? Karena dia menggunakan kunci PSKey, Pre-Shared Key, ya, yang dimana ini sebuah autentikasi yang harus dilakukan apabila ada sebuah penyerangan gitu. Kalau saya analogikan PSKey itu apa? Jadi kayak misal gini, saya ingin masuk ke sebuah stadion dengan membawa tiket yang sudah saya beli, ya. Ketika saya sampai di stadion, tentunya tiket saya akan diminta oleh pihak keamanan atau petugas di sana. Nah, ketika tiket saya dikasih ke si si penjaga tersebut, bisa jadi si tiket itu disimpan di sebuah bangku misalkan atau dibuang. Nah, itu sangat rentan terhadap pencurian gitu. Jadi apabila tiket saya disimpan sembarangan, terus ada orang yang mencuri, kemungkinan besar orang yang mencuri ini akan menyamakan tiket tersebut gitu. Nah, di jaringan pun seperti itu. Jadi kalau misalkan
autentikasi itu terjadi secara secara seperti yang saya jelaskan barusan, itu sangat masih rentan terhadap gangguan. Nah, si WPA ini, mohon maaf ya, si WPA ini itu masih menggunakan autentikasi PSKey, berbeda dengan si WPA 3 ya. Kalau si WPA 3 itu sudah menggunakan enkripsi autentikasi SAE ya. Jadi nanti saya akan coba jelaskannya di WPA 3, perbedaannya antara PSKey dan SAE gitu. Nah, ini dia. WPA 3 ini adalah WiFi Protected Access 3. Ini adalah versi yang terbaru dari protokol keamanan jaringan WiFi ya. WPA 3 menawarkan keamanan yang lebih kuat dibandingkan dengan WPA 2. WPA 3 ini menggunakan enkripsi AES atau Advanced Encryption Standard dengan menggunakan autentikasi SAE atau Simultaneous Authentication of Equals. Nah ini ya, mohon maaf tadi saya ada sedikit keliru penjelasannya mengenai autentikasi. Jadi di sini saya akan coba perjelas kembali. Jadi perbedaan antara si WiFi 2 dan WiFi 3 ini itu dari autentikasinya. Karena kalau dari enkripsinya itu sama, dia menggunakan enkripsi yang sama, yaitu AES ya, Advanced Encryption Standard, baik itu WiFi 2 maupun WiFi 3. Namun dari autentikasinya itu berbeda. Kalau si WiFi 2 dia menggunakan autentikasi PSKey atau pre-shared key. Kalau si WPA 3 ini menggunakan SAA atau Simultaneous Authentication of Equals. Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya seperti yang tadi saya jelaskan pakai analogi ya. Jadi kalau si PSKey ini analoginya itu yang tadi, yang WiFi 2 ya, PSKey. Jadi ketika kita masuk ke dalam stadion, terus kita memberikan tiketnya ke si penjaganya, terus tiket itu disimpan sembarangan, ditaruh sembarangan, itu kemungkinannya akan ada orang yang mengambil, terus menyamakan tiket tersebut sehingga orang yang mengambil ini bisa masuk ke stadion. Itu ibaratnya gitu ya. Nah, berbeda dengan si AES ini, si SAA ini yang di WiFi 3 ini lebih aman. Karena apa? Karena ketika autentikasi itu dilakukan, jadi kalau saya analogikan lagi ke stadion, ya jadi ketika saya sampai di stadion, saya tidak memberikan tiket tersebut. Namun si penjaga itu yang bertanya kepada saya. Kayak misalkan bertanya teka-teki yang ada di tiket tersebut. Kayak misalkan sederhananya 1 tambah 1 berapa? Saya jawab 2 misalkan. Karena jawaban saya 2 dan jawaban itu ada di tiket tersebut, saya diperbolehkan masuk. Sehingga tiket yang saya bawa itu masih aman dan masih saya pegang gitu. Jadi sulit untuk dicuri oleh orang lain gitu. Kalau kita karena tidak disimpan sembarangan dan kita amankan kayak gitu. Itu perbedaan dari WPA 2 dan WPA 3. Kayak gitu. Jadi perbedaannya di autentikasi dan juga si WPA 3 ini dia kebanyakan menggunakan kunci enkripsinya itu yang 256 bit. Jadi lebih panjang lah. Jadi apa itu enkripsi ya? Ini saya sedikit jelaskan. Enkripsi itu kayak misalkan saya membuat sebuah password 1234567 Nah, password yang aslinya itu 123456567 Ketika dienkripsi password tersebut itu akan berubah. Bisa jadi AC78AB misalkan. Bisa jadi seperti itu. Dan itu panjang gitu. Itu yang dimaksud dengan enkripsi. Jadi ketika data kita dikirimkan melalui jaringan WLAN ini, data kita itu akan dienkripsi gitu. Nah, enkripsi dari si WPA 2 ini itu dilakukan oleh SIA. Kalau AES ya, enkripsinya AES. Begitupun di WPA 3 gitu. Jadi data yang kita dikirim itu dienkripsi oleh AES gitu. Menggunakan AES, Advanced Encryption Standard kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada MAC filtering. MAC filtering ini apa? MAC filtering ini adalah sebuah metode keamanan pada jaringan WLAN yang membatasi perangkat yang bisa terhubung ke jaringan berdasarkan alamat MAC atau media access control. Nah, biasanya
Simak filtering ini itu tidak bisa disamakan dengan protokol-protokol keamanan yang tadi saya jelaskan di awal, kayak WPA 2 ataupun WPA 3. Jadi simak filtering ini digunakan sebagai penguat gitu, penguat WPA 2 dan WPA 3. Dan ini kebanyakan digunakan itu kayak di misalkan di perusahaan. Misalkan di sebuah perusahaan itu dia mengaktifkan sebuah keamanan yang dimana apabila ingin masuk ke sebuah jaringan WLAN perusahaan itu harus mendaftarkan sebuah MAC filtering. Kalau misalkan MAC filtering MAC atau MAC address-nya tidak didaftarkan, maka si perangkat yang tidak terdaftar MAC address-nya tersebut tidak bisa mengakses sebuah jaringan WLAN kayak gitu. Jadi ini hanya sebagai pembatas saja. Jadi siapa yang boleh masuk ke jaringan WLAN tersebut sesuai dengan MAC address dan siapa yang tidak boleh gitu. Nah, biasanya yang masuk itu yang MAC address-nya didaftarkan gitu. Sedangkan yang MAC address-nya tidak terdaftar itu tidak bisa masuk. Itu sebut MAC filtering. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan WLAN ya. Saya akan jelaskan secara singkat. Dari kelebihannya, yang pertama itu mobilitas dan fleksibilitas yang tinggi. Ya, jadi mobilitas dan fleksibilitas yang tinggi itu kayak si pengguna ini bisa bergerak dengan bebas ketika memakai sebuah jaringan WLAN, ya, tanpa harus terhubung ke menggunakan sebuah kabel ke sebuah jaringan, dan juga dia masih tetap terhubung ke sebuah internet kayak gitu. Terus pemasangannya juga yang mudah dan cepat, ya. Jadi jaringan WLAN ini berbeda dengan jaringan-jaringan yang lain. Dia bisa dipasang dengan mudah dan cepat gitu. Terus skalabilitas. Jaringan WLAN ini kita bisa, yang dimaksud dengan skalabilitas itu kita bisa menambahkan perangkat yang banyak ataupun menambahkan pengguna yang banyak tanpa mengganggu sebuah performa jaringan tersebut gitu. Terus selanjutnya komunikasi antar perangkat yang cepat gitu ya. Ini juga memungkinkan komunikasi antar perangkat yang lebih cepat daripada jaringan-jaringan yang lain gitu. Terus mengurangi penggunaan kabel ya, karena WLAN ini menggunakan teknologi frekuensi gelombang radio ya, tentunya akan mengurangi penggunaan kabel. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama itu keterbatasan jangkauan ya. Jadi WLAN ini karena ini jaringan lokal area network, jadi jangkauannya itu terbatas gitu. Seperti yang saya jelaskan di awal, kalau kita memakai yang 2,4 GHz yang dimana itu jangkauan yang lebih jauh, yang paling jauh, itu paling maksimumnya itu di 190 atau di 120 atau 90 meteran lah kayak gitu. Terus kecepatan yang tergantung pada kondisi lingkungan. Ini sudah tidak aneh lagi ya. Kalau kita menggunakan sebuah jaringan WiFi, biasanya kita akan uh, uh, tergantung pada kondisi lingkungan kita gitu. Kalau misalkan lingkungannya banyak terhalang oleh halangan fisik, itu juga biasanya terganggu. Terus kalau misalkan pakai frekuensi yang tadi 2,4 GHz 2,4 GHz itu juga mudah terinterferensi atau terganggu oleh perangkat-perangkat yang lain gitu. Dan juga keamanannya yang rentan. Walaupun si WLAN ini menggunakan keamanan protokol keamanan yang tadi saya sebutkan kayak WPA, WPA 2, WPA 3, tapi ini masih rentan gitu. Berbeda dengan jaringan kabel. Kenapa rentan? Karena ini sifatnya itu WLAN yang terhubung secara tanpa kabel, jadi bisa memungkinkan si hacker ini membobol dengan gampang gitu. Jadi dia tidak perlu mencabut kabel ya untuk menghubungkan ke jaringan tersebut gitu. Dia hanya perlu terhubung dari jarak jauh gitu. Dia hanya perlu menghack dari jarak jauh gitu. Karena ini jaringannya bersifat nirkabel gitu. Berbeda dengan jaringan kabel. Kalau ada hacker yang ingin membobol jaringan kita, tentunya si hacker tersebut harus mencuri kabel yang ada di jaringan kita gitu. Jadi keamanannya masih rentan walaupun
di walaupun dia memakai protokol-protokol keamanan yang sudah saya sebutkan tadi. Gitu. Terus interferensi dan overload bandwidth ya, karena ini menggunakan sebuah frekuensi, jadi masih gampang terinterferensi oleh perangkat-perangkat lain. Dan juga biasanya overload bandwidth itu penggunaan bandwidth yang berlebihan kalau misalkan kita tidak mengaturnya gitu. Terus penggunaan daya juga lebih tinggi ya. Nah, jadi biasanya jaringan WLAN itu banyak menggunakan daya yang lebih tinggi kayak gitu. Berbeda dengan jaringan-jaringan yang lain. Nah, uh, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir dan sudah mendengarkan presentasi saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dapat dipahami dan bisa diamalkan. Kalaupun ada kekurangan, mohon maaf dan bisa memberikan saya terbuka ya buat teman-teman semua yang mendengarkan. Boleh kasih masukan mau itu lewat email seperti yang tadi saya sampaikan maupun lewat media-media sosial saya. Ya karena di sini saya membahas basic, jadi yang saya bahas itu tidak terlalu jauh ya. Jadi masih seputaran basic-basic WLAN gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada host. Oke, terima kasih kepada Saudara Yunus atas penyampaian materi yang sangat menarik. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk itu selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand lalu open mic atau dengan melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, izin menjawab pertanyaannya Nuraini ya. Sini izin bertanya, kalau NFC itu termasuk jaringan nirkabel gak? uh, Benar ya, untuk NFC itu merupakan jaringan nirkabel, namun dia tidak termasuk jaringan WLAN, karena kalau jaringan WLAN itu jaringan sebuah komputer gitu. Nah si NFC ini dia sifatnya itu atau bekerjanya itu dengan sama menggunakan sebuah nirkabel atau dia terhubung tanpa menggunakan sebuah kabel kayak gitu. Pertanyaannya sudah terjawab tadi ya. Baiklah, apabila tidak ada yang ingin bertanya, izinkan saya untuk mengakhiri acara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita dan juga terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar hari ini. Semoga apa yang kita dengar, kita lihat, dan kita baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Satria Razak selaku host pada acara ini dan rekan saya Yunus Maulana. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.